berkumpul dalam kasih Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, bawa hati kita, tubuh kita, pikiran kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau nikmati pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup
memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau siap memulai ibadah kami pagi hari ini Bapa. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau bekerja Tuhan lewat pelayan-pelayan ini, untuk kami semua boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan beracaralah pagi hari ini Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya Bapa. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya. Yang di rumah ada sukacita? Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Sekali lagi ya, baru ada 10 orang saudara. Yang di sini yang baru 1 orang. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mengatakan Yesus sudah. Luar biasa, kita mau saksikan dengan nyanyian itu. Yesusku dahsyat, kita yang sehat sampai hari ini itu karena Yesus kita dahsyat. Amin. Kita yang masih diberkati hari ini itu karena Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Kita mau katakan lagi, Yesusku dahsyat. Yeah.
dahsyat, amin. Yes, haleluya. Kita mau katakan itu selalu dalam hati kita setiap hari. Karena memang tanpa Tuhan kita nggak mungkin sampai di sini, benar. Kita nggak mungkin bisa berdiri, bisa beribadah kepada Tuhan pada saat hari ini. Bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Haleluya. Kita mau katakan, Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang mencungkul. Hingga hari ini, haleluya.
Tidak
Maha Besar. Amin. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau jamah hati setiap kami Tuhan. Untuk kami selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pujian yang kami naikkan saat ini Tuhan, itu kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Itu semua boleh menjadi dupa yang harum di tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan setiap kata perkataan-Mu. Ajar diri kami Tuhan, jadikanlah kami telinga-telinganya sebagai murid Tuhan, untuk kami selalu mendengar, untuk kami selalu melakukan taat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap yang bukan daripadamu yang saat ini akan mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang maha besar itu Tuhan nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir semuanya. Biarlah ketenangan kami boleh menjadi hak kami untuk kami mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa ada berkumpul di sini bersama dengan rekan-rekan saudara-saudara yang berada di rumah-rumah. Ya, masih masa pandemi dengan level yang sekian. Subang ini kalau nggak salah levelnya turun 2 atau 3 ya, 2 kalau nggak salah. Puji Tuhan, kita terus berdoa supaya normal kembali saudara ya. Dan saudara, mari kita membaca dalam kitab Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Kita baca bersama dengan yang di rumah-rumah untuk kita bisa membaca ayat-ayat ini dan kita menyimak apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saudara. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, saudara. Kata mereka, sungguhnya telah berfirman dengan pada Musa saja, bukankah dia Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah dia, dengarkanlah firman ini, jika dia mengatakan pada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak bubur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk daging." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya air yang dari mukanya tidak ada yang harus selama 7 hari, biarlah dia selama 7 hari dikucilkan ke keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah dia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya.
dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkat mereka dari Haserot dan berkemah pada gunung Paran. Iya, saudara. Ini 3 pelayan Tuhan, masing-masing kakak beradik. Yang pertama Miriam, dia anak sulung. Kedua Harun, ketiga anak bungsu Musa. Saudara ya. Saudara perhatikan, pertama ini Miriam, ini anak sulung, saudara ya. Miriam ini adalah kakak Musa yang pertama. Yang kedua Harun 3 tahun lebih tua dari Musa. Setelah itu baru Musa. Hanya Musa diangkat oleh putri Firaun. Oleh karena di zaman Musa, bayi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil, harus dibunuh. Saudara, 3 pelayan Tuhan ini dipakai sama Tuhan luar biasa. Dan itu semua karena dari Musa. Saya ulang ya, ketiga pelayan Tuhan ini tadinya biasa-biasa, tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa oleh karena adanya Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel, lalu mereka ini direkrut sama Tuhan, direkrut. Sehingga Harun menjadi imam besar dan Miriam menjadi nabiah. Saudara ya, 3 hamba Tuhan, 3 saudara ini dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, ini luar biasa, saudara. Pemakaian Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, keluarga saya bersama dengan yang ada di ministry, Tuhan juga membawa kami untuk saling mendukung. Ya, baik gereja di sini maupun ministry, saudara. Anak-anak saya juga. Jadi memang kalau pelayanan itu lebih baik keluarga, saudara ya. Satu orang dia melayani, semua melayani. Ini luar biasa, saudara. Itu menjadi satu kebanggaan, satu kesenangan buat kita, saudara. Amin, saudara. Karena kita melayani semua. Nah, ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan itu semua karena anugerah. Tetapi satu peristiwa terjadi. Saudara ya. Saya ulang ya, ini karena Musa diangkat, dapat anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena Musa tidak, tapi karena Musa diangkat. Tetapi kemudian terjadi sebuah peristiwa, ya, di mana mereka ini menentang Musa, melawan Musa, memberontak kepada Musa. Ini kerabat dekat, saudara. Kalau yang berontak tetangga, yang berontak umat, yang berontak pemimpin di luar dari mereka ini, ya mungkin nggak ngerti tentang dalamnya. Kalau biasanya satu keluarga saling mendukung, saudara. Kalau ada keluarga kita yang tidak baik, katakanlah yang aib, keluarga yang lain menutupinya. Itu namanya kekeluargaan yang benar, saudara. Nggak kita gembar-gemborkan di hadapan orang. Nah, ini biasanya nih, apalagi saudara ya, saling kakak beradik, itu pasti akan menutup aibnya, saudara. Tapi ini ditentang di hadapan banyak orang. Mereka menentang, bukan cuma mengatai, saudara ya, tapi menentang dengan perkataan mereka. Nah, saudara dengar baik. Mereka ini menentang memang ada alasan. Jadi bukan karena dengar dari orang, memang ada alasan. Saat itu Musa mengambil seorang perempuan Kus. Kus itu sama juga dengan perempuan kulit hitam, bukan masalah kulitnya. Tapi ini dari bangsa yang bukan Israel. Sedangkan Taurat berkata untuk imam. Nah, kita lihat, ini aturan Taurat untuk imam. Imamat 21 ayat 13 sampai 15. Imamat 21 ayat 13 sampai 15. Yuk, tolong dibaca. Ini perhatikan ya. Kita mesti pahami dulu. Keduanya, baik itu Harun maupun Miriam menentang Musa, ada alasan. Sama seperti iblis mendakwa, ada alasan. Kalau ada orang dibawa ke pengadilan, kenapa dibawa ke pengadilan? Ada dakwaan, ada alasan. Ya makanya ada dakwaan, ada melawan, ya. Melawan, menentang, memberontak. Yuk dibaca Imamat 21 ayat 13 sampai 15. Iya tahu? Ya. Imamat 21 ayat 13. Ya. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Ini kalau imam
imam itu harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Entah nanti imamnya usianya sudah tua gitu, kalau dia belum menikah dan kemudian dia harus menikah, dia mesti ambil yang perawan. Terus seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil. itu aturan Taurat, jangan diambil. Terus Melainkan harus seorang perawan dari antara orang. dan itu pun harus dari antara bangsa Israel. Kalau dia dari Lewi, dia mesti ambil entah dari Yehuda, entah dari Isakar, entah dari Zebulon, dari Naftali, keturunan itu, saudara. Tapi Musa ini mengambil perempuan Kus, perempuan yang bukan dari bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya ditentang. Mereka menentang, mereka mendakwa, mereka melawan Musa. Terus supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. iya, saudara. Lalu ada aturan lebih lanjut, kita lihat lagi aturannya lebih lanjut. Yeskiel 44 ayat 22. Dalam imamat aturan Taurat yang ditulis dan Harun tahu, Miriam tahu, Musa tahu. Karena ini turunnya dari Tuhan kepada Musa, ditulis dan mereka tahu. Mereka yang melayani saudara tahu. Tetapi dalam Yeskiel ada tambahan. Yuk. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri. Ini adalah imam, ya, ditujukan kepada imam. Terus, Tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel. nah, hanya perawan dari keturunan kaum Israel. Terus, Atau seorang janda imam boleh mereka ambil. atau seorang janda imam. Dalam Taurat tidak ditulis soal janda imam. Nah, di dalam Yeskiel ditulis. Artinya memang Musa melanggar. Nah, kalau ada kesalahan, nah ini nih yang Tuhan tidak suka, sebab akhirnya Tuhan bukan setuju kepada Miriam dan Harun, sebab persoalan ini lalu ditentang, jadi pemberontakan, saudara. Harusnya katakan dunia aja mengenal yang namanya apa, saudara? Kekeluargaan. Bicara kekeluargaan lah, coba tegur pelan-pelan lah. Ini ditentang di hadapan banyak orang. Dan karena ini adalah keluarga, jadi kakak beradik ini yang menentang adiknya bungsu memang Musa. Kalau saudara terus baca ayat ini, baca seterusnya pasal-pasal selanjutnya, terjadi banyak pemberontakan. Jadi seolah-olah ini pemicu pemberontakan. Saudaranya aja berarti dibongkar aibnya, kira-kira begitu ya. Ya udahlah, muncullah pemicu pemberontakan. Nanti ada Korah datang, lalu kemudian seluruh Israel memberontak, sehingga Israel menjadi orang yang suka memberontak. Yeskiel menyebut ini bangsa pemberontak. Nah, saudara, jadi saya ulang kembali ya, ada alasan memang. Oke, ada alasan. Sama saya bilang, pada saat iblis mendakwa, kalau jaksa penuntut mendakwa seseorang, mesti ada alasan. Kalau sudah menjadi terdakwa, itu alasannya sudah ada, sudah terbukti, disidik sudah terbukti, sehingga statusnya menjadi terdakwa. Nah, Musa ini terdakwa. Saudara ya, cuman sayangnya ini yang kemudian akhirnya Tuhan membela Musa dan membuat dua saudara ini, khususnya Miriam. Sebab yang berontak itu Harun dan Miriam. Bukan cuma Miriam saja, Harun dan Miriam. Tapi yang kena siapa? Miriam. Saudara, sebenarnya ya, awalnya sudah Tuhan nyatakan 3 saudara ini bagus-bagus, dipakai sama Tuhan, semuanya baik. Saudara. Dalam Mika kita baca sebentar karena ada ungkapan begini. Jadi nggak taunya ya, orang-orang yang awalnya pelayanannya baik, yang hatinya baik awal-awalnya nih, bisa jadi rusak loh di hari-hari kemudian. Karena ya tadi saudara ya, awalnya mendukung, awalnya membela, lalu terjadi pemberontakan. Inilah dunia, saudara ya.
Awalnya Mika 6 ayat 3 sampai 4 ini masih merupakan awal, cuma disaksikan. Jadi kalau diungkapkan ulang kembali oleh nabi-nabi Tuhan di kemudian hari, jadi tercatat bahwa 3 orang ini, baik itu Miriam, Harun, dan Musa, ini orang-orang yang baik. Yuk, Mika 6 ayat 3 sampai 4. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Ya, umat Tuhan dalam kitab Mika ini, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Seolah-olah Allah ini datang sebagai beban dan capek umat Tuhan berhadapan dengan Tuhan. Aturan inilah, aturan itulah, ibadahlah, korbanlah. Apa yang membuat kau lelah dan aku menjadi penyebab kelelahan itu? Oh, ini Tuhan marah, saudara ya, sambil bertanya. Jawab aku, ayat 4. Sebab aku telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Aku telah membebaskan engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Harusnya itu beban. Engkau terbeban dan terbudak, tapi aku lepaskan engkau. Terus. Dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Terus. Dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Ini pemimpin-pemimpin, diakui sama Tuhan, pemimpin-pemimpin. Makanya tadi saya bilang Miriam, Harun, 2 orang ini baik. Musa jelas, tapi mereka berontak. Dan singkat ceritanya dalam kisah ini, pemberontakan ini menyebabkan tersendatnya perjalanan 7 hari. Perjalanan yang dituntun sama Tuhan, perjalanan yang diberkati sama Tuhan, perjalanan yang dirancangkan sama Tuhan, delay, tertunda. Bayangkan ya kalau kita naik pesawat delay, aduh keselnya luar biasa. Ini delaynya 7 hari. Berkat yang harus diterima tertunda 7 hari. Gara-gara pemberontakan, gara-gara kasus ini. Nah ini, jadi apa kasusnya? Kadang-kadang kita mau diberkati dan jalan kita lancar, saudara. Kita mau berkat kita lancar, kita mau urusan kita lancar, tapi akhirnya tersendat. Lumayan lah kalau seminggu, kalau itu putaran uangnya gede, lumayan, saudara. Betul nggak? Nah kalau putarannya cuma 10.000, 100.000 ya. Tapi kalau makan hari-hari, apalagi di masa pandemi. Nah ini kita lihat, jadi ini pelajaran kenapa ada jalan yang terhambat, kenapa ada perjalanan hidup lancarnya berkat tersendat, kenapa? Ini pelajarannya ini. Dulu awalnya kita baik, orang itu baik, pelayan Tuhan itu baik, tapi entah kenapa, nah kita nanti tahu kenapa, ada apa gerangan. Ini yang kita harus hindari nantinya, saudara. Perhatikan, awalnya bagus-bagus. Ya Musa bukanlah orang yang sempurna juga. Ada sesuatu ya ditutupi, karena saling mengasihi. Kalau kita keluarga itu, yang namanya keluarga itu sudah otomatis ada kasih di dalamnya. Kalau tidak ada sakit hati satu sama lain, saling membela, saling mendukung, maka akan saling mendukung, saudara. Semua aman, saudara ya. Saling mengasihi, ya kan? Saudara seiman saling mengasihi, sesama pelayan Tuhan saling mengasihi. Saudara, ini isi pemberontakannya. Sekarang isi pemberontakannya. Mereka bilang begini, apa Musa saja, jangan lebay Musa, jangan terlalu overacting begitu. Ini anggapan mereka. Apa cuma Musa saja? Firman Tuhan hanya kepada Musa saja sebagai pengantara. Kita juga kan dapat firman. Harun itu imam besar. Dapat firman nggak? Dapat. Miriam, Nabiah. Kita baca untuk Miriam. Perhatikan, jadi saudara dengar baik. Tetapi mereka ini pemberontakannya adalah apa hanya Musa saja itu firman
Kita juga. Yuk kita baca dalam Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 19. Dicatat di situ, Nabiah itu adalah seorang perempuan. Kalau laki-laki nabi, kalau perempuan nabiah. Seorang perempuan yang mendapat firman. Nabi itu mendapat firman, mendapat nubuatan, dapat firman dari Tuhan. Makanya Nabi ini selalu berkata begini, beginilah firman Tuhan. Dia ucapkan, dia berkata, bahkan berkata itu langsung, aku adalah Tuhan. Kira-kira begitu. Itu dari Tuhan. Kita baca Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Perhatikan ini untuk Miriam. Ya, untuk Miriam. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orang yang berkuda telah masuk ke laut, Perhatikan, maka Tuhan membuka air laut berbalik meliputi membuat air laut berbalik meliputi mereka. Terus, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah. wah, ini waktu pas terbelahnya laut yang begitu besar. Ini satu mujizat yang dahsyat. Belum pernah terjadi lagi sejak zaman itu sampai sekarang. Belum pernah terjadi adanya pembelahan laut. Terus, Lalu Miriam, nabiah itu, ya, Israel diselamatkan dan Miriam diungkapkan, ditulis sebagai nabiah. Terus, saudara perempuan Harun, perhatikan. mengambil rebana di tangannya. Ya, Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari. wah, mereka bersuka cita. Dan kemudian, Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. terus, Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Miriam nabiah itu. Tapi isi pemberontakan mereka begini. Apa hanya dengan perantaran Musa saja firman Tuhan disampaikan? Kita juga dapat. Wah, ini terjadi persaingan berarti, saudara. Sama-sama dapat firman. Musa jangan terlalu meninggikan diri lah. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu menganggap dia saja yang hebat. Kita juga dapat. Kita juga pemimpin. Nah, ini berontak. Dalam kasus ini, Musa diam. Karena Musa diam, Tuhan yang ngomong. Kalau Musa membela diri dengan ngomong membela diri, Tuhan diam. Nah, jadi kita mau pilih mana? Kadang-kadang kita diperhadapkan. Sombong kamu, diungkapkan. Mentang-mentang baru diberkati, ini dan lain sebagainya. Dia nggak ngerti kita. Sombong kamu. Jadi kita dianggap sesuatu yang bersalah begitu. Apalagi ada kasus yang namanya tidak ada orang sempurna, kan? Kesalahan kita kecil dibesar-besarkan, diomongin kepada orang lain. Sombong kamu. Apa kamu saja yang bisa diberkati? Kami juga diberkati. Apa kamu saja yang hebat? Kami juga dipakai sama Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Saudara, Musa diam. Ini dituduh, didakwa ini. Saudara ya. Saudara perhatikan ya, kalau saudara ingat minggu-minggu lalu, firman Tuhan selalu menekankan soal bagaimana kita sedang dituntut, bagaimana kita sedang didakwa, bagaimana kita sedang dicari-cari kesalahan oleh iblis. Kalau dapat, dia mendakwa kita, dia mematahkan mental kita, dia membuat kita drop. Apalagi di masa pandemi. Kalau saudara drop mentalmu di tengah-tengah pandemi, kena virus, wah, ngedrop imunnya. Bahaya, saudara. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan meninggal karena virus. Ada bupati bahkan yang meninggal, saya lihat. Lah, kasus bupati yang setahu saya itu cukup dapat kesehatan dari pemerintah. Kalau misalnya di rumah sakit gitu, nggak mungkin di kelas 3 gitulah taruhnya, nggak mungkin. Kalau untuk mungkin RT, RW, lurah ya, camat ya bisa. Tapi kalau bupati, wah, rasanya nggak mungkin. Tapi meninggal juga. Orang kaya meninggal juga. Anak-anak Tuhan banyak saudara yang meninggal.
Memang saat-saatnya iblis ini sedang mendakwa kita, saudara. Hati-hati. Dia cari-cari kesalahan kita. Dia mau hantam kita. Ini kesempatan memang dari iblis dapat besar-besaran yang memang rasanya kok Tuhan diam-diam aja. Nah, itu sebabnya saudara, di tengah-tengah ini jangan sampai kita terpancing. Jangan emosi kita terpancing lalu sakit hati. Sakit hati membuat imun kita ngedrop. Musa diam. Dia tidak membenarkan diri. Disitulah Tuhan membela. Nah, saudara ya. Jadi kalau kita lihat, saudara, milikilah hati Musa. Lembut hatinya. Nah, nanti kita lihat seperti apa lembut hatinya. Mari kita perhatikan dulu, saudara ya. Jadi ungkapan ini, pemberontakannya isinya adalah, apa hanya Musa saja yang dapat firman? Kami juga. Saudara perhatikan, memang Miriam, Harun dapat firman, tapi beda dengan Musa. Beda dengan Musa. Makanya Tuhan jawabnya hari ini, saudara. Yuk kita ulang kembali, yuk. Perhatikan ini. Kalau Harun, Miriam dapat firman, tapi beda. Kalau Musa tidak sekedar firman, perhatikan baik-baik. Ayat 6 dimulai dari bilangan 12. Tolong yuk dibaca. Dibaca ulang, ini perhatikan. Lalu berfirmanlah ia. Iya. Dengarlah firmanku. Dengar firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Jika di antara kamu ada seorang nabi, dan Miriam adalah nabiya, Harun imam besar, yang dengar firman, adanya di ruang Maha Kudus. Disitulah tempat Tuhan berfirman. Terus, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Terus, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Dalam mimpi. Nah, itu nabi dan kemudian imam itu hanya dalam penglihatan dan mimpi. Itu dalam dimensi roh namanya. Perhatikan. Bukan demikian hamba-Ku Musa. Nah, ini yang sekarang kita akan lihat. Saudara ya, kalau Musa terus seorang yang setia dalam segenap rumahku. Pertama dia setia dalam segenap rumahku. Nah, Musa ini kriterianya sifatnya setia, dan oleh karena setia maka apa yang Tuhan bilang? Terus berhadap-hadapan aku berbicara. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Bukan dengan misteri teka-teki. Mimpi bisa misteri. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Karena waktu Firaun mimpi, itu peristiwa yang akan terjadi, tapi misteri. Nebukadnezar mimpi, ke depan berapa tahun kemudian akan terjadi. Bingung dia. Daniel menafsirkan teka-teki. Tapi Musa tidak. Tidak ada teka-teki, tidak ada yang rahasia. Semua disingkapkan. Ya, terus. Dan ia memandang rupa Tuhan. Ya. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Ya, cukup. Dia itu berhadapan, dan kau sendiri tahu bahwa Musa itu berhadapan muka dengan muka. Lebih tepatnya, tidak ada yang rahasia buat Musa. Disingkapkan. Ya, memang berarti begini, saudara. Jadi ada Musa, ada Harun dan Miriam. Ini saja ini sudah membuat seperti, loh, Musa ini khusus mendapat penyingkapan. Sedangkan Miriam dan Harun firman ada, tapi kadang-kadang masih teka-teki berupa mimpi dan penglihatan yang mesti diartikan. Kalau Musa dia dapat bukan dengan teka-teki, tetapi dengan disingkapkan. Nah, seperti Yohanes mendapatkan meterai terbuka, disingkapkan dia. Jadi nggak taunya ada hamba-hamba Tuhan, sudah ya. Firman dapat, tapi masih tersembunyi. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami penyingkapan. Dia mendapat firman dan disingkapkan firman. Kalau hamba Tuhannya mendapat firman yang disingkapkan, disampaikan kepada jemaat, jemaat itu dapat anugerah penyingkapan firman. Makanya ada satu keistimewaan, saudara. Serius ada istimewa. Orang yang dapat penyingkapan firman itu dapat istimewa.
seperti Musa ini dapat istimewa, dituduh, dibela sama Tuhan. Jelas, ini tuduhannya bukan tuduhan kata orang, bukan. Memang nyata dia mengambil perempuan Kus. Salah dia, tapi Tuhan yang bela. Nah, saudara ya. Tuhan memang nggak urusin dengan perempuan Kusnya. Tuhan tidak membenarkan dia. Oh tidak, dia nggak apa-apa, aku benarkan dia. Nggak gitu ngomongnya. Enggak. Tapi artinya di sini Tuhan bela Musa. Tuhan tidak jatuhi hukuman pada Musa. Tuhan bela. Kenapa? Nah ini dia. Karena Musa lembut hatinya. Makanya orang yang lembut hatinya. Apa sih orang yang lembut hatinya? Jadi gini saudara. Saudara tahu tanah liat? Kalau saudara nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah tahu karena ini kata firman Tuhan kan. Itu tanah liat itu adalah tanah yang lembut banget. Ini waktu pas lagi dikerjakan oleh penjunan, itu tanah liat itu kalau dipukul lagi lembut-lembutnya dipukul, ikutin pukulannya. Sekeras apapun dia ikutin. Kalau misalnya palu apa dipukul gitu, ya dia mencetak palunya, ngikut, lembut sih. Tapi kalau barang yang keras dipukul, kalau dia dipukul dan tidak pecah, dikuatkan tenaganya, powernya, pecah berantakan. Itu kalau keras hati. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih pukul lembut karena Tuhan tahu keras. Dipukul keras hancur. Makanya dipukul sentil, cetek gitu ya. Masih keras hati. Firaun itu keras hati, saudara. Udah ditegur sama Tuhan. Keras hati, udah dihancurin sekalian. Seluruh tentara Mesir di zaman Firaun, waktu dia melarang Musa, waktu dia memperbudak Israel, hancur semua tentaranya. Bangun lagi baru tentara baru. Wah, saudara ya, ngeri saudara. Jadi itu lembut itu ngikuti, ngalir aja. Apa yang Tuhan mau bawa kemana, ngalir aja. Amin. Ini khususnya nih kalau gini, oh saya mengalir aja. Suasananya apa? Saya mengalir aja untuk diberkati sama Tuhan. Ya enak saudara. Kalau udah bicara mengalir itu hal yang gak enaknya itu loh. Ya lagi begini, lagi nggak ada uang, lagi pandemi, yang ngalir saja deh. Saya percaya, saya serahkan hak saya kepada Tuhan. Sudah diserahkan haknya gitu loh. Saya serahkan hak saya kepada Tuhan. Jadi kehendak Tuhan yang jadi, saya ngalir aja. Nah ini Musa ini saudara ya, dia ngalir aja, lembut. Yang kedua dari hal yang lembut adalah dia mengampuni. Yang namanya lembut hati saudara ya. Pada saat Miriam kena kusta, Harun memohon, tolong dong, dia ini kayak anak gugur yang keluar kandungan udah busuk. Tolong dong. Musa meminta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, iya aku ampuni. Tapi ingat ya, kalau ayahnya sudah meludah, dibiarkan 7 hari. Masih diakui sama Tuhan bahwa Miriam ini adalah anaknya. Untung loh. Dan Tuhan ini ayahnya. Ya kan, coba dibaca ya. Perhatikan. Ya, ayat 14 tadi di Bilangan 12 ayat 14. Yuk. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahimu. Wah, kan masih mengatakan ayah. Ini jarang sekali Tuhan bicara bahwa dirinya adalah bapak atau ayah di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru banyak perkataan soal bapak atau ayah. Di perjanjian lama jarang. Tapi buat Miriam salah satunya Tuhan bilang kalau ayahnya meludahi mukanya. Terus tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari terus? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Ya. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ya, diludahi aja. Tapi sebagai ayah, bukan sebagai seorang laki-laki yang tidak mengenal dan menjijikan. Tapi sebagai ayah. Ini karena omongannya ini. Nah, makanya hati-hati dengan omongan kita. Hati-hati dengan sikap bertentangan kita. Apalagi kalau saudara ya, puji Tuhan saudara ya, di sini ya puji Tuhan, Tuhan tolong ya, kita semua Tuhan tolong.
Nih untuk yang ikut live streaming, kalau gembala saudara ini, apa cuma dia saja yang dapat firman? Gembalanya firmannya itu lagi, gak maju-maju gitu ya. Gua bisa khotbah, gua bisa lebih pendeta gua nih khotbah. Hati-hati ngomong gitu, hati-hati. Karena ngomongnya kayak begini, nadanya kan gitu. Apa cuma Musa saja yang dapat firman? Kami juga dapat firman, bisa khotbah kami juga, lebih pintar lagi. Nah, gara-gara itu berkatnya macet, jalannya nggak lancar. Kalau di Pegadaian ini, ayo yang khotbah, ayo, aduh jangan. Jemaat udah biasa begini dengar khotbah, saya khotbah anjlok. Jangan. Setelah kita lihat, tapi masih diakui sebagai anak. Oh haleluya. Dan Miriam ini kena kusta. Seorang perempuan kalau kena kusta, aduh, dibanding laki-laki, ya laki-laki kena kusta, oke lah masih ada harganya gitu. Seorang wanita kalau udah kena kusta, udah nggak ada harga. Dan rata-rata kusta itu membekas. Kalau sembuh, dia membekas. Ya mirip-mirip sama panu. Tapi panu konon bisa disembuhkan ya. Ada salep panu dari putih gitu, jadi sembuh. Kusta ini nggak bisa disembuhkan. Nih zaman dulu ya. Tapi kalau yang kena kusta juga kalau sembuh tetap ada bekas. Nah, saudara saya lihat ya, kan 3 bersaudara nih. Yang pertama siapa? Miriam. Kedua Harun. Ketiga Musa. Miriam pernah kena kusta. Karena ini ya kasusnya ya. Yang berontak itu bukan Miriam, tapi Miriam dan Harun. Berulang kali ayat berkata mereka berdua ini loh, berdua. Tapi Harun tidak kena. Musa pernah kena kusta. Jadi 3 orang ini, Harun itu menjadi orang yang dapat anugerah paling gede soal kusta ya. Nah, Musa pernah kena kusta. Kita lihat sebentar. Ini menarik, saudara, menarik. Ya puji Tuhan ini. Kebetulan nama saya Harun. Harun dapat anugerah besar. Jangan iri ya. Namanya Musa kena kusta. Kita lihat ya. Ini ya, Musa pernah kena kusta dalam Keluaran pasal, kita akan lihat Keluaran pasal 4 ayat 6 sampai 7. Sekalipun cuman sebentar, memang sebentar. Tapi saya bilang nih, mau kusta sebentar kayak, mau kusta lama kayak, kalau udah kena kusta itu dengerin. Keluaran 4 ayat 6 sampai 7. Lagi firman Tuhan kepadanya. Masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Nah ini adalah untuk Musa. Masukkan tanganmu ke dalam baju. Terus dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Itu kusta itu putih. Kalau saudara pernah lihat orang yang kena kusta, putih ya, seperti salju, dan nggak bisa sembuh. Artinya kulitnya nggak bisa sembuh. Kalaupun dia udah sembuh dari kusta, putihnya terus, bekasnya ada. Terus sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Ya. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Pulih kembali seperti seluruh badannya. Jadi Musa pernah kena kusta. Gara-gara apa? Sama berontak. Disuruh sama Tuhan ngeyel. Nggak mau. Nanti apa yang saya ngomong? Dia udah, Israel itu udah udahlah saya tinggal di Midian enak lah, udah menikah sama Zipora, udah punya anak. Kesana nanti saya ditolak, ngomong sama Firaun, ngomong apa saya? Saya sudah berhadapan dengan Firaun dan hampir dibunuh. Israel juga nggak mau terima saya. Ngeyel saudara. Tuhan bilang masukkan ke dalam tangan, ke dalam kantong. Bukan. Musa kaget Musa kan. Masukkan lagi. Seketika sembuh.
seperti semula, nggak ada bekas. Tapi Musa pernah kena kusta. Saudara, orang yang kena kusta menurut Taurat, ini mereka nih masih dalam zaman mereka, itu penyakit yang paling mengerikan. Penyakit yang kalau bisa tidak ada pada setiap orang, tidak ada pada seorang manusia. Ini penyakit yang mengaibkan, saudara. Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Karena dimasukkan dalam aturan Taurat. Yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Harus berpakaian yang cabik-cabik. Jadi kalau dia kena kusta, dia harus merobek pakaiannya. Dia harus menunjukkan kepada orang lain bahwa aku kusta, nggak boleh didekati gitu. Dan dia harus menyingkir. Terus Rambutnya terurai dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru. Najis. Nah, karena dia harus menganggap dirinya najis dan bilang sama orang. Jadi bukan orang yang bilang itu najis, bukan. Dia ini yang bilang, najis, saya najis, najis, saya najis. Jangan deketin, najis, saya najis. Nah, gitu loh. Terus selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang tetap najis. Baik orang menyebut dia najis maupun dia menyebut dirinya najis. Terus ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Iya. Musa kena kusta, Miriam kena kusta 7 hari. Musa cuma berapa detik. Tapi yang namanya kusta pernah najis, gitulah kira-kira ya. Miriam kena kusta. Apa Harun sempurna gitu? 2 kali Harun udah salah. Minggu lalu kita bicara mengenai mengenai Musa juga ya. Bagaimana umat Israel menyembah berhala. Bagaimana Musa menjadi negosiator oleh karena umat Israel menyembah berhala. Dan siapa yang menjadi penyebabnya? Harun. Musa di atas harusnya harus jadi pemimpin ngatur. Enggak. Israel bilang, wah Musa berlama-lama di atas. Ayo kita bikin anak lembu emas. Harun celingan. Ya, semua anting-anting emas kalian kumpulin. Dibuat sama Harun, gelo kan? Kata gelo siapa? Padahal ini ya. Yang kedua ini, persoalan ini. Harusnya dua-dua kena kusta dong. Betul ya? Kok cuma Miriam aja? Kalau saya perhatikan, nggak ada yang vokal. Miriam berkata, dibantu sama Harun gitu ya. Nggak ada. Dua-dua, kalau saudara baca ya, dua-duanya nih sama. Kalau dibilang salahnya sama, bobotnya sama, nilainya sama. Tapi kok Miriam kena kusta? Musa kena kusta sempat. Semuanya kena kusta oleh karena berontak, ngeyel. Tapi Harun kok nggak pernah kena kusta? Padahal pemberontakannya tinggi loh saudara. Ngeyelnya tinggi. Kenapa? Karena Harun ini imam besar. Kalau dia kena kusta, berhenti semua pelayanan. Itu nggak boleh. Miriam kan independen sendiri, Nabilah. Nggak mempengaruhi seluruh. Harun ini mempengaruhi semua umat Israel di saat itu. Kalau dia nggak ada, berhenti semua karena belum ditahbiskan sama Tuhan, diganti. Jadi ini pekerjaan yang tidak boleh terhenti. Pekerjaan apa? Sebuah pelayanan yang tidak boleh terhenti. Terus dilayani, terus dibawa jemaat kepada Tuhan. Itu tidak boleh berhenti. Itulah sebabnya dalam sebuah pelayanan syafaat, karena dia mengorbankan anak lembu emas, mengorbankan lembu sebagai korban pendamaian. Lalu ini kalau imam itu nggak bisa terpotong-potong, nggak bisa. Jadi dari urapan imam ke arah orang Lewi. Kalau imamnya tidak ada, berhenti semua pelayanan, berhenti semua. Jadi makanya Harun ini biarpun ada kesalahan, dia seperti diplomat yang di negara lain, saudara, punya kekebalan. Nanti dihukumnya di Indonesia. Misalnya kalau diplomat kita di Indonesia ini ada ngaco di sono, dihukumnya di Indonesia. Nggak di sono, nggak boleh. Jadi di sono ada kekebalan.
Harun ini jadi diprotek sama Tuhan karena soal apa? Tugas. Ya, puji Tuhan saudara. Saya tidak tahu pada saat saya masih kecil, Mama memberikan nama saya Harun, nah gitu ya. Nama Indonesianya maksudnya. Tadinya mau dikasih nama Momon gitu. Mama cerita, Momon. Untung nggak jadi. Nah kalau Momon diplesetinnya kan jadi Mamon, mateng lah. Bersyukur ya, namanya Harun. Harun kalau diplesetin harum, nah, ya kan? Ada tambah lagi kalau diplesetin lagi harus. Oh harus itu satu hal kewajiban, memang harus baik gitu, positif semua. Namanya Harun ini ya, puji Tuhan ini dilindungi oleh karena tugas, tapi saudara, oleh karena tugas. Tetap pribadinya berkaitan dengan Tuhan, urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau di apa-apakan dilindungi dia karena sebuah tugas. Saudara perhatikan, seorang yang bernama Musa dibela sama Tuhan. Musa tidak sempurna, saudara. Dia mengambil perempuan Kus. Jelas itu sebuah kesalahan. Saudara-saudaranya melawan dia, tapi Tuhan membela. Nah, kalau saudara mau dibela sama Tuhan, kayak Musa, kita nggak luput dari kesalahan, saudara. Betul ya? Kita nggak luput dari kesalahan, tapi Tuhan lihat hati. Hati Musa itu apa, saudara? Lembut. Makanya dia dapat penyingkapan firman. Nah, salah satu syarat dapat penyingkapan firman, satu lagi. Selain lembut hati, ada satu lagi. Kita baca Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Perhatikan ya. Selain dari lembut, maka untuk mendapat penyingkapan, Lukas 10 ayat 21. Yuk. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Pada waktu itu Yesus, kalau misalnya sekarang ini ada roh ketawa ya. Tapi Yesus udah ketawa terus hari-harian, enggak. Dia lagi bersuka cita. Kita tanya, Tuhan kenapa bersuka cita? Apa ada berkat? Enggak. Tuhan kenapa bersuka cita? Apa ada sesuatu besar yang sesuatu yang besar? Iya, ada yang besar. Apa sih? Nah, kalau kita kan bersuka cita karena dapat duit kali ya, dapat mobil baru, dapat rumah baru. Dapat lotre itu ya, atau dapat pekerjaan yang lebih baik, atau dapat orderan yang gede gitu, kan gol, berhasil gitu ya, atau sembuh dari penyakit atau apa sajalah. Tuhan ketawa, Tuhan bersuka cita bukan itu. Yuk. Dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini ucapan syukurnya Tuhan gitu ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Apa itu? Tuhan langit dan bumi. Perhatikan. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang Karena bijak. semua hal yang berkaitan dengan hal-hal rohani, hal firman, hal-hal yang misteri Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai yang sombong itu. Terus. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Terus. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi kalau ada orang profesor sudah ya, wow, dia baca firman nggak ngerti-ngerti, kata Tuhan syukur. Loh ya beneran. Tapi ada orang yang mengerti firman. Siapa dia? Ini pasti orang yang kecil. Dalam bahasa Inggris, babe, masih bayi. Bukan artinya rohaninya masih bayi, tapi tulus itu lebih tepatnya. Rendah hati lebih tepatnya. Jadi inilah yang dapat disingkapkan oleh Tuhan. Disingkapkan itu artinya apa? Kalau saudara mendapat penyingkapan, kalau kita mau mendapat penyingkapan, apa itu artinya? Tidak ada teka-teki. Tidak ada yang misteri dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bingung ya, kok begini ya jalanku ya? Kok begini ya? Kok sekarang begini ya? Kok begini ya? Kedepannya mau bagaimana ya? Bingung.
Kadang-kadang kita berhadapan dengan simpang siur, dengan persimpangan. Mau ke kanan atau ke kiri saya ya jalannya ini. Ini melanjutnya kemana Tuhan? Mau maju atau mundur? Kiri atau kanan? Bingung. Kadang-kadang kita berkata dalam perjalanan tiba-tiba jatuh gubrak. Loh, kenapa saya jatuh ya? Kenapa usaha saya jatuh ya? Ini berarti orang itu hidupnya bingung. Gak dapat penyingkapan. Firman didengar tapi gak tersingkap buat dirinya. Gak tersingkap buat kedepannya. Orang yang dapat penyingkapan itu saudara ketahuan kedepannya apa? Karena ada dalam terang. Aku terang-terangan kata Tuhan kepada Musa. Dalam terangnya Tuhan Musa. Makanya buat Musa gak ada teka-teki. Makanya buat Musa gak ada sesuatu yang membingungkan. Dia lihat ada lubang, dia menghindar. Dia lihat ada batu, sedikit loncat dia. Nggak jatuh. Itu yang maksudnya dapat penyingkapan. Jangan kita ini, firman sudah disingkapkan, jemaat masih bingung. Oh berarti terangnya nggak nyampe ke pribadimu dalam kehidupan sehari-hari. Cuman di gereja doang. Haleluya. Di rumah, semua gimana ya? Berantem jalan. Udah diomongin, awas jangan jadi kebun binatang, masih kebun binatang. Ya, terus dari situ nanti ada masalah pasti. Jangan membenarkan diri, macet pasti. Oh, ini dikasih tahu loh. Coba kita lihat Amsal, dalam Amsal berkata begini, buat Musa itu semuanya tersingkap. Tidak ada yang misteri. Semua tersingkap. Ini luar biasa banget, saudara ya. Mari kita lihat dalam Amsal. Ya, satu poin saja dalam Amsal. Aku bicara terang-terangan kata Tuhan kepada Musa. Amsal 4 ayat 19. Yuk. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Saudara, kalau jalan dalam kegelapan tanpa ada lampu, entah senter, entah petromak, entah lampu penerang, entah pelita, pasti tersandung. Pasti tersandung. Betul ya? Kita ini dalam perjalanan hidup nggak boleh dalam kegelapan. Tapi orang fasik kegelapan dia. Jadi kalau saudara gelap bingung, meraba-raba, jatuh lagi, fasik hidupnya. Sedangkan bagaimana? Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka Itu tersandung. kalau orang fasik. Dalam ayat lagi, orang benar jalannya seperti rembang tengah hari, semakin lama semakin terang. Amin, saudara. Jadi ngerti, oh saya begini, oh saya di PHK, tapi ada ini, Tuhan siapkan ini. Oh kedepannya gini, saya ngerti. Oh dari Tuhan sudah ngaturnya begini, baru saya ngerti. Oh ya ini dimaksud ya. Itu bahkan saudara ya, kalau kita dengan Tuhannya peka, sensitif dengan suara Tuhan dan tajam, terlatih telinga kita mendengar suara Tuhan, mendengar bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, mulus jalannya tuh. Kalau terjadi sempat jatuh dan lain sebagainya dalam keadaan yang semuanya normal, lagi diuji. Kalau itu, kalau yang diuji namanya, kalau diuji akan apa saudara? Naik tingkat. Kalau normal saja jalan-jalan ya. Tapi kalau jatuh, kita lagi dalam keadaan terang semua nih. Udah tahu nih. Tapi jatuh. Jadi kita udah lihat lubang. Ini peristiwanya kayak begini. Kita udah tahu bang. Diterang kan? Kelihatan kan? Kita mau lompat atau mau menghindar, dijorokin sama orang. Nyemplung juga. Loh, kenapa orang jorokin? Nah, dijorokinnya sama iblis sebenarnya. Kenapa kok bisa iblis dijorokin kita? Memang sengaja. Kayak Ayub. Tuhan bilang sama iblis, Iblis, lu tahu Ayub? Keren. Ayub. Gak ada di dunia ini orang yang saleh lebih daripada Ayub. Gak ada, cuma Ayub. Iblis datang begitu, ya panas. Oh iya, dia keren. Karena aku memagari dia. Angkat pagarnya. Oke, aku angkat pagarnya. Jadi Tuhan loskan.
diangkat pagarnya, buak, habis semua satu hari. Hartanya habis satu hari, anak-anaknya habis semua. Tapi ayat terakhir, Ayub dapat 2 kali lipat, naik saudara levelnya. Amin. Mana-mana juga kalau saudara mau naik kelas, mau naik level, mau naik tingkat, mau naik jadi eselon berapa gitu, pasti akan alami saudara apa? Ujian. Mana-mana juga tahu Tuhan juga ada ujian. Semua aman loh, udah ngelihat lubang, kita mau menghindar dijolokin, nyemplung. Nyemplung, gubrak memang. Tapi sebentar lagi itu levelnya naik, saudara. Pangkatmu naik, berkatmu nambah. Ih, asik. Ada lagi orang yang jatuh, gubrak jatuh. Kenapa saya jatuh ya? Bingung kalau saya jatuh. Kenapa saya bangkrut ya? Kok bingung saya? Nah itu fasik. Ada kefasikan gitu. Salah satu ini kayak Miriam ini. Salah satunya. Apa cuma Musa aja yang dapat firman? Kita juga dapat. Nah, mulai menyombongkan diri. Ya, udah jelas loh, jelas. Saudara ya. Nah, jadi sebenarnya Musa dapat penyikapan itu ada 2 hal. Satu, lembut hati, dan kedua, rendah hati. Dan ini adalah pelajaran dari Tuhan seumur hidup kita. Seumur hidup. Pelajarannya, mata pelajarannya nggak banyak-banyak dari Tuhan. Cuman 2. Cuman apa? 2. Kalau Wilna mata pelajarannya berapa? Banyak nggak? Ada 10? SMP loh. SMA berapa mata pelajarannya? Hah? Lebih banyak lagi. Mahasiswa lebih banyak lagi. Tuhan cuma 2, nggak lulus. Seumur hidup. Matius 11. Ayat ini kan kita udah tahu. Sekolahnya dalam hidup kita, di mana Tuhan sebagai guru, mata pelajarannya cuma 2. Dan 2 ini kalau sudah berhasil, nah Musa berhasil. Dibela sama Tuhan, dilindungi. Mau dihapus sama orang, sorry. Tokoh-tokoh iman berhasil. Makanya naik, dilindungi, udah naik, dijatuhkan musuh, ditolong sama Tuhan, dilindungi, dinaikin lagi. Asik banget. Matius 11 ayat 28. Kita tahu ini ayat ya. Tahu lah ini ayat ya. Sampai 30. Yuk. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, awalnya semua letih lesu kita tahu sama Tuhan. Dosa-dosa kita, sakit hati kita. Itu sakit hati, beban itu. Kebencian itu beban itu. Taruh sama Tuhan. Nah, setelah selesai semua kan enak. Ya dosa, sakit hati, segala macam beban kita taruh sama Tuhan. Tiap datang beribadah itu taruh semua, jangan dibawa pulang. Taruh di gereja ini. Tadi sapu. Enggak, diangkatnya sama Tuhan, bukan sama kita. Taruh sama Tuhan. Terus pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Belajarlah padaku. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara belajar ini bagaimana? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa akan dapat tenang. Jadi nggak taunya orang yang nggak lembut hatinya itu nggak akan tenang. Atau orang yang nggak tenang jiwanya lagi keras hati itu. Gua kesel sama dia, keras hati kan, kesel. Keselnya disimpan, kesel. Tiap-tiap hari dipikirin keselnya, dia omongin terus. Ketemu sama orang, gua kesel sama dia, diomongin. Pantesan bebannya ada, kesel hatinya ada, kebenciannya ada, kepahitannya ada, diomongin. Ketemu sama orang, diomongin. Berarti nggak tenang jiwanya. Itu nggak rendah hati dan itu tidak lembut hati. Terus sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuknya apa? Belajar. Belajar apa? Cuma 2 mata pelajarannya. Rendah hati sama lemah lembut. Kuknya enak dan bebanku pun ringan. Saudara, enak dan ringan.
Nggak taunya pelajaran rendah hati dan lemah lembut itu enak dan ringan. Yang nggak ringan itu beban saudara. Karena sakit hati, belajar yang ringan sekalipun jadi berat. Saudara misalnya saudara pulpen ya, nah ini pulpen, kan ringan nih. Tapi kalau pulpen gini terus berat juga. Biar lama gitu. Maksudnya enak, sekalipun ringan dia enak. Enak itu ada unsur gairah. Nah, itu yang benar tuh hatinya. Makanya di ayat sebelumnya semua bebanmu ditaruh. Tuhan taruh cuman bebannya itu ringan kayak pulpen gini ringan. Cuman kita lagi pikul beban 100 kilo udah gini. Cuma ditaruh sama Tuhan. Aduh. Ya iya Tuhan bilang cuman pulpen. Aduh-aduhan. Aduh Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Aduh Tuhan, aduh. Cuma pulpen yang ku taruh kata Tuhan. Beban kita nggak tahu. Jadi pelajarannya Musa berhasil dibela sama Tuhan. Luar biasa loh saudara. Nah sekarang kita lihat, karena ini kaitannya dengan Miriam dan Harun. Karena kenanya Miriam, saudara ya, yang kena Miriam. Oh nggak taunya memang mungkin Miriam ini yang vokalnya gitu ya. Vokalnya. Memang Miriam ini tadinya baik loh, tadinya bela Musa. Tapi di Bilangan 12 dia menentang Musa, memberontak sama Musa. Sudah tahu kenapa bisa begitu? Karena Miriam merasa dia berjasa. Lu cuman adik lo, kalau nggak ada gua lu udah mati. Lo betul loh saudara. Memang diakui kalau nggak ada Miriam Musa mati. Kita baca. Ini memang kebaikan Miriam. Ya, dulu juga banyak orang saya dukung pekerjaan Tuhan. Saya dukung bro, saya dukung sas gitu ya. Tapi kemari. Nah, tapi memang begitu saudara. Miriam ini ya diakui dia ini anak sulung. Kalau di gereja saudara, ini ketua umum. Anak sulung kan ketua umum di gereja. Kalau di dalam satu gembala, ya gembala gitu ya. Atau majelis yang majelis yang diakui, dihormati, jadi panutan. Miriam memang memang dia anak sulung. Saudara perhatikan baik-baik. Kita baca. Ini awalnya Miriam. Pada saat Keluaran 2 ini poin terakhir, Keluaran 2 3-9. Karena nanti kita harus tahu, oh jangan sampai jadi kayak Miriam gitu loh. Kalau saudara baik, tetap baik gitu. Jaga hatimu tetap baik untuk Tuhan. Karena Miriam ini awalnya baik, dia dukung Musa. Keluaran 2 ayat 3-9. Keluaran 2 ayat 3-9. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Ya ini orang tua Musa tidak bisa lagi menyembunyikan Musa. Ini masih bayi Musa itu ya. Lalu dibuatlah seperti perahu kecil gitu. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Sudahlah sambil nangis ini orang tua Musa. Dia waktu lahir Musa ini dalam waktu ibu Musa yang namanya Yokebed mengandung. Ada satu perintah dari Raja Firaun. Ini masa dalam perbudakan. Semua bayi laki-laki dibunuh, buang ke laut. Begitu lahir, laki-laki. Belum sempat dikasih nama, saudara. Wah, udah gemetar mereka ini. Aduh, cuman kok bagus nih bayi ya. Aduh, kita sembunyikan. Wah, ada apa-apa. Wah, udahlah yang namanya sembunyikan berarti ngarang cerita kan. Betul ya? Nanti kalau ada orang datang, wah kita ini bukan perempuan kok, entah nanti dirupa-rupain perempuan gitu, saya nggak ngerti. Padahal itu disembunyikan cukup lama 3 bulan. Tapi nggak kuat lagi, udah mungkin kebaca saya. Bentar lagi bisa diambil dan dibunuh nih.
Udahlah dihanyutkan aja, kayak dihanyutkan. Sambil nangis, orang tuanya udah nggak tegang ngeliatnya. Tetapi lihat ayat 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh. Itu Miriam. Miriam masih nangis, saya percaya. Semua orang tuanya nangis dan pulang. Termasuk Harun, masih kecil Harun, 3 tahun. Miriam sudah entah berapa tahun. Mungkin masih remaja, mungkin udah remaja. Antara 12, 10 sampai 12-an. Dia tetap melihat adiknya. Dia terus melihat sambil nangis. Dia memohon, Tuhan, kasihan sama adikku. Terus apakah yang akan terjadi dengan apa dia? yang akan terjadi sama dia? Bahkan dia mungkin berani pertaruhkan nyawanya, saudara. Kalau ada apa-apa, buaya atau apa gitu, dia gimana lah, nggak ngerti lah. Penaknya dia masih belum nyerah gitu loh. Belum nyerah ngadepin keadaan ini. Dia masih mau terus bela Musa. Terus Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambil. ini putri Firaun. Yang jelas ini bayi Ibrani. Yang disembunyikan udah 3 bulan. Terus Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. ngomongin sama putri Firaun, ini bayi orang Ibrani. Nah, Miriam dari tempat persembunyian berani menunjukkan diri, saudara. Itu nggak, ketawa sama putri Firaun, mateng dah. Nah, kan gitu kira-kira dibunuh dah. Aduh, kalau nggak datang itu, wah ini keluarganya dibunuh semua nih. Ini yang menyembunyikan bayi. Perintah Firaun tidak dilakukan, kan begitu. Termasuk pertama Miriam yang dibunuh. Wah, dia apa-apakan lah. Tapi demi hatinya membela adiknya, dia muncul. Yuk. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Ya, karena mungkin Miriam melihat ada dia ngomong belas kasihan, kasihannya ini bayi Ibrani. Nah, dia munculkan diri. Dia tawarkan inang penyusu. Siapa inang penyusu? Ya ibunya Musa. Ini proses kelahiran Musa ditolong oleh Tuhan. Dan dengan mata kepala Miriam melihat bahwa Tuhan menolong bayi Musa lewat putri Firaun. Terus Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. cukup. Itu awalnya. Awal pelayanannya mendukung. Miriam ini kalau kita gambarkan nih anak sulung, ya ketua umum kalau di gereja sinode. Awalnya mendukung. Kok lama-lama karena tidak jaga hati. Jadi menjaga awalnya, saudara perhatikan ya, semua pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh, Saul misalnya, siapa lagi? Yudas Iskariot, Petrus, itu menyangkal Yesus itu udah dianggap udah kacau itu. Siapa lagi? Ada orang-orang yang dipakai sama Tuhan, awalnya itu baik hatinya. Makanya Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Karena dia membela pekerjaan Tuhan, membela pelayanan. Tapi karena tidak jaga hati, akhirnya Miriam berkata, apakah hanya Musa saja Tuhan bicara? Kita juga dapat firman. Musa jangan sok-sok kamu, jangan sombong-sombong kamu. Kita dapat firman. Kita juga pemimpin. Wah, ngomong saudara. Nah ini, karena merasa Miriam ini punya jasa. Nah itu tuh yang bahaya. Karena merasa berjasa itu yang bahaya loh. Orang yang merasa berjasa, kalau bukan saya, kalau Musa, kalau bukan saya, kata Miriam, mati dia. Sekarang lihat ngambil peran Kus. Jangan sombong lah Musa, jangan sok-sokan kamu memimpin Israel ini.
kamu udah gak bener, wah gitulah kira-kira ya. Marah-marah, menentang. Karena Musa diam, Tuhan bicara. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi nggak tahu aja terhambatnya kita diberkati. Terhambatnya jalan hidup kita kok kemudian mandek. Lagi lancar-lancar tiba-tiba mandek. Jatuh yang kemudian kita tidak ketahui. Bahkan kita dianggap sama Tuhan najis. Mungkin kita tidak kusta secara jasmani, tapi Tuhan bilang menyingkir kamu. Jangan dekat-dekat aku, kata Tuhan. Nggak taunya karena dimulai dari pernah merasa berjasa. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau berkorban, konteks semua jasa itu nanti dalam korban. Kalau engkau berkorban, apa yang diberikan tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu. Nggak mungkin dong sebenarnya ya. Betul nggak saudara? Ini kan istilah saja, ini peribahasa. Artinya kalau mau berkorban, belas udah hilang. Nggak ada lagi kita berpikir, saya bukan, kalau bukan karena saya. Nggak boleh gitu. Perwira di Kapernaum. Kenapa Tuhan bilang iman sebesar ini tidak dijumpai di orang Israel? Ini luar biasa ini. Karena dia ini yang menanggung semua biaya pembangunan bait sinagoge di daerah itu. Dan tua-tua bilang dia layak ditolong. Tapi dia sendiri berkata gini, aku tidak layak. Dia udah berjasa loh. Tapi nggak dianggap jasa itu. Itu adalah sebuah hal yang dia lakukan tanpa pamrih. Kalau saudara lakukan ini semua, justru akan membuat terus menjadi boros. Tapi kalau saudara mengungkit-ungkit jasa, nanti mulai yang kedua, membenarkan diri. Kenapa Miriam ini menyalahkan Musa? Karena membenarkan diri. Nah itu yang mesti hati-hati. Karena Musa, untung saja Musa ini nggak panas hati. Waduh kalau panas hati hancur semua udah. Miriam udah nggak ditolong deh. Langsung Musa memohon sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang untuk pelajaran, aku ludahi dia 7 hari najis. Berhenti tuh semua. Jangan kita ya puji Tuhan 7 hari ya. Kalau Nebukadnezar 7 tahun sombong. Wah dia bilang waktu pas Tuhan sudah pakai Nebukadnezar lewat Daniel nih, dipakai jadi besar dia. Tiba-tiba sebelumnya dia mimpi, diterangkan sama Daniel, hati-hati Nebukadnezar, ini adalah pagar supaya kamu jangan sombong. Betul dia muncul sombong. Padahal udah dipagari, udah disingkapkan, udah diartikan sama Daniel. Dalam satu ketika dia lihat dia di atas menara, ya dia istana di tempat tinggi. Dia lihat sekelilingnya, wah rakyat lagi ngebangun segala macam lah. Wah ini adalah usahaku. Langsung dari ngomong begitu, jadi kayak lo tiba-tiba dia keluar sendiri, tersingkir dari kerajaannya, makan rumput jadi gelo. Tiba-tiba jadi gelo dia. 7 tahun. Kalau Miriam cuman 7 hari. Kata Tuhan, jangan orang lain yang meludahi, biarlah ayahnya yang meludahi saja. Meludahi, tetapi untuk dikasihi kembali. Saudara, kalau bisa jangan ada yang kena gitu, saudara. Amin. Maaf, jangan Tuhan meludahi kita. Aduh, jangan dong Tuhan. Aku memang banyak salah, tapi jangan sampai dianggap gitulah. Amin, saudara. Makanya tujuannya cuma 1 poin. Kalau saudara berkorban, bandingkan korbanmu dengan korban Kristus. Jadi kalau saudara berkorban itu jangan lihat orangnya. Ini korban untuk Tuhan. Belum apa-apa saya berkorban ini, dibanding dia telah berkorban buat saya. Betul saudara? Yesus telah berkorban buat saya. Jadi kalaupun saya bisa berkorban, entah itu uang, entah itu tenaga,
entah itu pikiran, entah apa saja yang kita korbankan untuk Tuhan dan pelayanan. Jangan diungkit-ungkit. Justru kalau diungkit-ungkit sayang kita, berhenti mandek. Kita akan mengalami jatuh, gelap jadinya. Wah, gelap ya. Pasti jatuh. Kalau korban tanpa pamrih. Lihatlah, kita akan dibuat sama Tuhan menjadi orang-orang yang terus berhasil. Kalau tadi saya bilang, kalau sempat kita jatuh di dalam terang ini ya, semua terang, semua kita udah tahu. Oh, kita lagi diuji. Tenang, sabar, diuji itu nggak lama. Setelah diuji naik, levelnya lebih tinggi. Karena Tuhan mau derajat kita naik terus. Kan Tuhan bilang, aku akan bawa kamu naik. Ingat loh, kalau naik akan alami ujian. Saudara mau naik berapa kali? Mau berapa taraf? Trek apa namanya? Tangga, tahap. Kan semakin tinggi kan. Mau juara berapa gitu, kayak juara umum, wah ngelewatin dulu juara-juara segala macam. Wah, lihat main badminton tuh. Kemarin Indonesia kan. Wah, menang sini. Wah, dari bangsa mana segala macam diadu kuat. Tiba-tiba semifinal. Dia jago-jago tuh, semakin jago kan, semakin mau tinggi kok. Menang, saudara. Itu ngadepin, bayangkan loh, dari rendah kemudian ke tinggi banget. Nggak apa-apa, Tuhan mau. Kita juga mau, Tuhan juga mau. Cuman resiko yang kita harus hadapi adalah ujian. Jangan jadi kecewa dong. Ujian untuk naik. Itu kalau semuanya dalam keadaan terang, semua aman kok. Saya nggak ada arti begitu. Sikap saya selalu mengampuni. Saya belajar rendah hati dari Tuhan. Saya belajar firman Tuhan. Kok jatuh ya? Nah, terang nih. Kok jatuh ya? Padahal udah kelihatan loh berkatnya. Nggak dapet. Bangkrut malah. Tenang, saudara. Itu lagi diuji. Tapi kalau ada hal seperti ini, saudara, ada sikap yang. Jadi kalau ada masalah, yang pertama, jangan kemudian saya mah lagi diuji ini. Jangan ngomong itu dulu. Saringnya adalah begini. Jangan-jangan saya salah nih. Firman Tuhan yang kemarin, yang tadi ini, yang kemarin pendeknya dari firman Tuhan yang. Oh, jangan-jangan saya membenarkan diri. Jangan-jangan saya korban, dan kemudian ada satu kesombongan yang tidak diketahui oleh orang, dan saya dengan Tuhan saja yang tahu nih, membenarkan diri dan lain sebagainya. Lalu gelap jadinya, jatuh, nggak ngerti, tiba-tiba jatuh, ditipu dan lain sebagainya. Jangan. Tapi kita cek, enggak, saya rendah hati. Ini kita doang kan yang tahu kan. Oh, ini lagi diuji sama Tuhan. Biasanya kalau orang diuji, Tuhan akan memberikan ketenangan, tenang. Tapi kalau lagi ngalami pencobaan oleh karena ulah kita sendiri, suaranya gini, bertobat neng, bertobat bro, bertobat, gitu saudara. Tuhan itu baik. Amin saudara. 2 pelajaran saja, mata pelajaran lemah lembut dan rendah hati. Musa diampuni dosanya, sama kita juga kok. Tuhan banyak mengampuni dosa kita. Makanya tak kau balaskan kepadaku setimpal dengan kesalahanku. Berulang kali itu terjadi sama kita. Sampai detik ini juga Tuhan masih mau mengampuni dosa kita. Kesalahan-kesalahan yang kita buat, asal kita rendah hati, lemah lembut. Gak usah bela diri, biar Tuhan yang bela. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Sambil persiapkan perjamuan suci yang di rumah juga. Bagaimana Tuhan telah berkorban. Sebelum kita jadi anak Tuhan, dia sudah berkorban. Apalagi kita jadi anak Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan beberkan kesalahan kita kepada iblis. Gak mungkin. Tuhan akan lindungi kita. Asal jangan keluar dari anugerahnya. Tak kau balaskan kepadaku. Pelayan perjamuan suci. Ya semua yang di rumah-rumah perjamuan sucinya juga kita berdoa. Mari. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan,
kuduskan perjamuan suci ini bersama yang di rumah-rumah, sehingga menjadi kudus dalam nama Yesus Kristus dan pembelaan Tuhan atas kami semua. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari bagi kami. Kau balaskan kesulitan, bahkan kau mengalami sakit, yang mengalami seperti kau dibuang, yang mengalami kau sedang dituduh, didakwa, dinyatakan hal yang tidak benar, difitnah. Apa yang kau pegang, inilah pembelaanmu. Yesus pembelaanmu. Memang kita salah. Semua dakwaan dari iblis lewat entah manusia yang mendakwa kita, menuduh kita. Memang kita pasti ada salah. Tidak luput dari salah seperti Musa. Tapi ampuni kesalahan orang. Rendah hati, saudara. Duduk diam. Mungkin tidak menyenangkan, tapi diam. Akan menang. Itu emas. Haleluya. Jangan bela diri, jangan cari kebenaran. Serahkan kepada Tuhan. Angkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Kristus. Mari menyembah Tuhan. Haleluya.
Hilang masyakai kami watakan Allah batro. Berterima kasih kepada Tuhan. Dia tidak membalas kesalahan kita sebesar kesalahan kita. Banyak kesalahan kita sebenarnya. Oh, menerkam kebukinan lo di nayala dasyaika. Oh, Allah dikandang kadai. Oh, ampuni Tuhan kalau kami memiliki sikap-sikap seperti Miriam yang sombong. Ampuni Tuhan kalau kami memiliki sikap-sikap seperti Miriam dan Harun, karena menganggap kami lebih senior, kami lebih lama. Oh, dan kami tidak menjaga hati kami. Ampuni kami Tuhan. Oh, ampuni sikap kami yang membenarkan diri, selalu cari pembenaran diri Tuhan. Ampuni. Haleluya. Berkati Tuhan kau gadis yang telah menjalankan tempat ibadah. Berkati kau menjadikan pastori Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir di onsite ini. Berkati semua jemaat yang hadir di live streaming ini Tuhan, di mana mereka berada. Haleluya. Tanganmu yang berlobang paku memberkati mereka, sebab kuasa korban Kristus mengerjakan berkat yang besar. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Yang sakit disembuhkan. Dan Ibu Gembala juga Tuhan, terus pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja. Tidak ada sesuatu yang membahayakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan itu untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih pemerintah kami. Haleluya. Mulai dari kecamatan ini Tuhan, kabupaten, demikian juga Provinsi Jawa Barat. Dan Tuhan Yesus supaya bisa bekerja sama dengan pemerintahan pusat Tuhan, dengan program dari Proskes PPKM level 2, 3, 4, apa saja yang perintah pusat lakukan biar dilakukan Tuhan. Juga vaksinasi supaya berhasil dan sukses. Seluruh rakyat, bahkan sebagian besar dari rakyat mau divaksinasi dan semua disediakan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Presiden wakil presiden kami yang kami kasihi Tuhan, Engkau jaga lindungi sehingga bisa memimpin negara ini dengan baik keluar dari krisis pandemi ini Tuhan. Dan kami mohon seperti Musa bisa bernegosiator sama Tuhan. Haleluya. Kami juga mohon kepada Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan kami mohon supaya Engkau hentikan COVID ini penyebarannya di Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia menjadi Goshen. Haleluya. Negara lain bisa terjadi, tetapi untuk Indonesia Tuhan tolong. Haleluya. Tidak terlanjur. Dan juga semua malaikat maut yang ada di rumah-rumah sakit maupun rumah-rumah yang sedang isoman Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh, banyak yang disembuhkan Tuhan di COVID ini dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapak yang baik. Demikian juga untuk haleluya pimpinan-pimpinan kami Tuhan, para menteri, serta juga kepala daerah, MPR, DPR, baik yang di pusat maupun di Pemda-Pemda, supaya bisa bekerja sama dengan baik. Tim medis Tuhan, garda depan kami juga Tuhan, jaga lindungi mereka semua. Haleluya. Tuhan tolong semuanya. Demikian pula Tuhan Yesus untuk KPK, TNI, Polri dan semua penyidik BIN, semuanya bisa membongkar kasus-kasus baik itu koruptor, terorisme, juga Tuhan gembong-gembong narkoba, mafia, sindikat, semua bisa terbongkar. Haleluya. Dan dihukum. Kalau luput dari hukum dunia, kami mohon Tuhan hukum sorga bertindak. Haleluya. Untuk menegakkan namamu di bumi Indonesia ini. Dan nama Tuhan ditakuti oleh Indonesia Tuhan, oleh semua masyarakat Indonesia. Haleluya. Nama Tuhan serwa sekalian alam. Itulah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Kristus. Berkati setiap kami, korban-korban yang disampaikan oleh jemaat diberkati, baik korban yang ditransfer maupun semua Tuhan diberkati, perpuluhan dan lain sebagainya diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Selesai semua, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing sampai dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun, serta yang ada di rumah-rumah, shalom dan berkat Tuhan menyertai. Terpujilah nama Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah
cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara. Dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, bagi haleluya, haleluya, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Sambil menghormati Tuhan. Haleluya, 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 bagi Allah. Haleluya, haleluya, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Beri pujian bagi Allah. Haleluya, beri pujian bagi Allah. Yesuslah Sang Raja. Amin. Tuhan memberkati.